Puji Tuhan, Salam Bapak Ibu dan saudara-saudaraku semua yang dikasihi oleh Tuhan, para pendengar yang setia Radio Bana Asri yang kita banggakan ini, saudaraku. Hari ini kita akan belajar firman Tuhan bersama-sama dengan tema membangun kebersamaan. Dan sebelumnya, mari saya ajak kita semuanya satu dalam doa untuk kita minta pimpinan Tuhan dalam pemberitaan firman Tuhan hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat kesempatan yang indah hari ini ya Tuhan. Kami akan belajar akan firman-Mu. Urapi hamba-Mu dan berkati setiap kami yang mendengarkan firman-Mu ini, agar kami boleh dicerahkan, diberikan sukacita, kekuatan dan arahan yang positif melalui kebenaran firman Tuhan hari ini. Tuhan pimpin dan tolong kami semuanya untuk kami mengerti, memahami, dan dimampukan menjadi pelaku akan firman-Mu. Dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, Bapak, Ibu, dan saudaraku, bahwa kebersamaan adalah tentunya sangat kita harapkan untuk bisa diwujudkan dimanapun kita berada. Kebersamaan di dalam keluarga tentunya akan mendatangkan keindahan dan kebahagiaan tersendiri, saudaraku. Kebersamaan dalam masyarakat tentunya akan mendatangkan sebuah kehidupan yang indah, dan kita boleh merasakan sebuah kerukunan, saling peduli satu dengan yang lain, bekerja sama, gotong royong, saling membangun untuk mewujudkan sebuah kemajuan dan keindahan dalam kehidupan bermasyarakat, dan kebersamaan dimanapun berada tentunya sangat kita harapkan. Namun demikian, saudaraku, meskipun kebersamaan itu indah, realitanya memang tidak mudah. Realitanya memang tidak gampang untuk mewujudkan semuanya itu. Oleh karena itu hari ini saya mengajak bagaimana kita membangun kebersamaan. Dan yang pertama untuk mewujudkan kebersamaan adalah kita harus saling menghormati dan saling menghargai satu dengan yang lain, dan dalam sebuah perbedaan sekalipun. Dalam Yakobus pasal 2 ayat 1-4 berkata, saudara-saudaraku, sebagai orang yang beriman kepada Yesus Kristus, Tuhan kita yang mulia, janganlah iman itu kamu amalkan dengan memandang muka. Sebab jika ada seorang masuk ke dalam kumpulanmu dengan memakai cincin emas dan pakaian indah, dan datang juga seorang miskin ke situ dengan memakai pakaian buruk, dan kamu menghormati orang yang berpakaian indah itu dan berkata kepadanya, silahkan Tuhan duduk di tempat yang baik ini. Sedangkan kepada orang yang miskin itu kamu berkata, berdirilah di sana atau duduklah di lantai ini dekat tumpuan kakiku. Bukankah kamu telah membuat pembedaan di dalam hatimu dan bertindak sebagai hakim dengan pikiran yang jahat? Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, menghormati dan menghargai ini penting, karena ini salah satu cara untuk kita bisa membangun sebuah kebersamaan. Di dalamnya kalau tidak ada saling menghormati, tidak ada saling menghargai, maka kebersamaan ini sulit diwujudkan, saudaraku, karena arti menghargai di sini adalah menilai penting orang lain. Ketika seseorang menilai orang lain itu penting baginya, saudaraku, ketika kita menilai orang lain itu penting dalam kehidupan kita, maka tidak akan pernah muncul dalam benak pikiran kita untuk merendahkan, untuk meremehkan, dan untuk tidak menghargai orang tersebut, karena kita menyadari bahwa orang tersebut adalah penting. Kata penting di sini tidak menunjuk kepada harta dan kekayaan, pendidikan, jabatan, atau apapun, saudaraku. Kata penting di sini kita menyadari bahwa mereka adalah sesama kita. Mereka adalah orang yang unik, berharga, yang berbeda.
Dan perbedaan itu adalah untuk membawa kesempurnaan dalam kehidupan kita dalam membangun sebuah kebersamaan. Sedangkan arti menghormati di sini, Bapak, Ibu, dan Saudaraku, menjunjung tinggi atau menilai lebih orang lain daripada diri kita sendiri. Nah, inilah sikap yang seharusnya kita berikan. Ini sesuai arahan firman Tuhan. Jangan kita memandang muka, menghargai orang berdasarkan kekayaan, harta, jabatan, atau apapun, saudaraku. Mari kita memiliki sudut pandang yang sama seperti Tuhan, bahwa manusia sesama kita semua berharga di mata Tuhan. Dan kita seharusnya memiliki sudut pandang demikian. Saudaraku, yang harus kita pahami di sini adalah bahwa dihargai dan dihormati sudah menjadi kebutuhan dasar manusia. Siapapun kita, di rumah-rumah, seorang istri yang bekerja dari pagi sampai malam, mungkin memasak, mengatur rumah tangga, membersihkan rumah, dan lain sebagainya. Ketika suaminya menghormati dan menghargai apa yang dikerjakan itu, maka istri ini akan bahagia. Karena dihargai, dihormati sudah menjadi kebutuhan dasar. Sebaliknya, saudaraku, suami kita pun demikian. Bekerja keras dan kita hormati, kita hargai, akan mendatangkan kebahagiaan dan dimanapun tentunya berada. Siapapun yang mendapatkan apresiasi, siapapun yang dihargai dan dihormati akan memiliki kebahagiaan, dan ini tentunya akan membawa kemudahan di dalam kita membangun sebuah kebersamaan. Kenapa demikian, saudaraku? Kita harus saling menghormati, menghargai, karena dalam pandangan Tuhan manusia itu sangatlah berharga. Kalau Tuhan saja menghargai manusia, kenapa manusia justru tidak saling menghargai sesamanya? Ini ironis, saudaraku. Maka mari kita belajar hari ini bahwa kita memperlakukan, menghormati, menghargai orang jangan berdasarkan harta atau kekayaan. Jangan berdasarkan apa pendidikannya, merek apa mobilnya. Tetapi mari kita menghargai karena dia ciptaan Tuhan yang sangat dihargai oleh Tuhan itu sendiri. Bapak, Ibu, dan Saudaraku, menghargai ini dan menghormati ini adalah komitmen hati kita untuk tidak menyakiti orang lain. Menghargai dan menghormati ini adalah komitmen hati kita, saudaraku, untuk tidak menghina orang lain, untuk tidak meremehkan orang lain, dan untuk tidak merendahkan orang lain. Tetapi komitmen kita untuk terus menghormati dan menghargai siapapun mereka. Karena mereka adalah ciptaan Tuhan, mereka juga punya keunikan, kelebihan, dan kekurangan. Sehingga ketika kita hargai dan hormati, kita bisa membangun kebersamaan, saling melengkapi satu dengan yang lain, mewujudkan kerukunan, kebersamaan yang indah, saudara-saudaraku sekalian. Caranya bagaimana kita mewujudkan agar kita bisa saling menghormati dan menghargai dalam membangun sebuah kebersamaan tersebut, saudaraku? Caranya adalah mari kita melalui ucapan-ucapan kita. Tentunya ucapan-ucapan yang membangun, ucapan yang sopan, ucapan yang santun, saudaraku. Mari kita mau belajar mendengarkan ketika mereka berbicara, saudaraku. Kita hargai mereka. Mari kita menerima kelebihan mereka dan kekurangan, dan saling memberi pujian, sehingga sikap saling menghormati dan menghargai dalam mewujudkan sebuah kebersamaan itu bisa terjadi dalam kehidupan kita bersama-sama. Lalu, saudaraku, yang kedua, bagaimana kita bisa mewujudkan sebuah kebersamaan, yaitu kita harus saling membantu dalam bekerja sama. Dalam Efesus pasal 4 ayat yang kedua berkata demikian, saudaraku, hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar, tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Bapak, Ibu, dan Saudaraku, firman Tuhan hari ini menjelaskan untuk membangun kebersamaan tentunya sikap, kerelaan, kepedulian, saling membantu dalam bekerja sama.
Ini adalah akan mewujudkan di dalam kita membangun sebuah kebersamaan dimanapun kita berada. Hasil saling membantu dan bekerja sama ini, beban yang berat akan menjadi ringan, saudara-saudaraku. Sehingga ketika kita saling membantu dan bekerja sama, masalah apapun, tugas apapun, seberat apapun, ketika kita melakukan kerjasama yang baik, saling membantu, ini tugas yang berat, beban yang berat akan menjadi ringan karena kita kerjakan bersama-sama. Dan yang lebih luar biasanya, saudaraku, hasilnya kita dapat mencapai hasil yang maksimal dari sikap saling membantu dan bekerja sama ini, sehingga bisa terwujud sebuah kerjasama yang baik. Saling membantu dan bekerja sama adalah untuk mengatasi setiap kekurangan. Setiap kita memang diciptakan unik oleh Tuhan, saudaraku. Setiap kita memang diciptakan spesial oleh Tuhan. Punya kelebihan dan keunggulan dan keistimewaan. Tetapi yang harus saya sampaikan di sini, meskipun demikian kita tetap punya kekurangan, saudaraku. Sehingga melalui kerjasama dan saling membantu ini adalah cara untuk mengatasi kekurangan-kekurangan yang ada, diisi oleh kelebihan-kelebihan yang lain, sehingga mereka membantu dan bekerja sama dengan kita. Di sini kelebihan yang luar biasa, mereka dipercayai Tuhan, pendidikan yang baik, pekerjaan yang baik, jabatan yang baik, saudaraku, kekayaan yang melimpah. Tetapi ketika mereka tidak saling membantu, tetapi ketika mereka sulit untuk dikerjasama, maka kelebihan itu menjadi tidak bermanfaat. Mereka hanya egois untuk kebutuhannya sendiri dan tidak peduli satu dengan yang lain. Maka saling membantu dan bekerja sama ini supaya menjadikan apa yang menjadi kelebihan kita juga menjadi bermanfaat bagi sesama dan bagi kemuliaan Tuhan, saudaraku. Saling membantu dan bekerja sama ini juga merupakan seni untuk saya dan saudara melatih kemurahan dan kebaikan hati kita semuanya. Orang yang suka membantu itu adalah kemurahan hatinya dilatih setiap hari, saudaraku. Rasa belas kasihan kita terlatih menjadi tajam sekali. Sehingga ketika ada orang yang menderita, kepada ada orang yang membutuhkan, kita ini tidak acuh dan tidak egois, tetapi kita punya kepedulian yang tinggi, kerinduan yang kuat untuk membantu, ya, untuk mau bekerja sama. Dan kita menyadari aku punya kelebihan di hal ini, di bidang ini, sehingga aku bisa membantu. Inilah, saudara, kita terlatih. Kita terbebas dari sikap egois yang mulai kuat sekali di kehidupan di akhir zaman ini. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, dan saudaraku, saling membantu dalam bekerja sama ini tentunya juga untuk memfungsikan talenta saya dan saudara. Saling membantu dalam bekerja sama ini untuk memfungsikan bakat saya dan saudara dan kelebihan saya dan saudara. Ada di Alkitab hamba yang jahat, ketika diberikan talenta tidak dikembangkan, justru dipendam, saudaraku, sehingga dia mendapat penghukuman yang kekal, yaitu kebinasaan selama-lamanya. Yang Tuhan mau saya dan saudara, apapun yang Tuhan percayakan dalam hidup kita, tidak ada yang kebetulan, saudaraku. Semua punya maksud dan tujuan. Dan salah satunya adalah semuanya itu berfungsi dengan baik, mendatangkan manfaat yang baik bagi sesama dan bagi kemuliaan Tuhan, yaitu saling membantu dalam bekerja sama. Dan yang ketiga, saudaraku, bagaimana kita bisa mewujudkan untuk saling bekerja sama tadi
mewujudkan kebersamaan dalam kehidupan kita bersama-sama. Dalam Yakobus pasal 5 ayat yang ke-16 berkata demikian, karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Yang ketiga, untuk kita bisa membangun kebersamaan, salah satunya adalah mari kita saling mendoakan satu dengan yang lain, Bapak Ibu. Karena kuasa doa ini begitu luar biasa. Fungsi ketika kita saling mendoakan adalah untuk melatih kepedulian kita. Ketika ada saudara kita yang sakit, ketika ada saudara kita yang menghadapi pergumulan-pergumulan beban berat, dan kita mengetahuinya, ini adalah melatih kepedulian kita. Dan salah satu hal yang bisa kita kerjakan dan semua orang bisa kerjakan adalah mendoakan mereka. Di sini saling mendoakan di sini adalah juga salah satu langkah, saudaraku, untuk kita bisa membuang sikap yang mementingkan diri sendiri atau tidak peduli dengan orang lain. Untuk mempertajam sifat perasaan dan untuk memupuk sikap saling mengasihi, salah satunya adalah melalui saling mendoakan. Saya dalam menjalani hidup bersyukur Bapak Ibu pernah sakit. Saya bersyukur pernah mengalami pergumulan yang luar biasa. Dan ketika saya didatangi teman-teman tentunya yang punya kepedulian terhadap diri saya dan kondisi saya, dan mereka hadir untuk menguatkan dan mendoakan, Bapak Ibu tahu apa yang saya rasakan? Saya bangga punya teman yang masih ada yang mengasihi saya. Saya senang dan dikuatkan oleh kehadiran mereka. Saya bersyukur masih ada orang-orang yang memperhatikan saya. Dan maka inilah ketika kita saling mendoakan ini untuk melatih kepedulian kita, sekaligus kita membuang sikap keegoisan yang mementingkan diri sendiri, sikap yang tidak peduli dengan orang lain. Ketidakpedulian akan merusak sebuah kebersamaan, saudaraku. Dan ini adalah cara untuk memupuk saya dan saudara untuk saling mengasihi satu dengan yang lain. Dan salah satunya adalah untuk kita bisa saling mendoakan. Untuk saling mendoakan ini penting sekali Bapak Ibu, karena salah satu dampaknya adalah ketika kita saling mendoakan, ini kita bisa meringankan beban antara satu dengan yang lain. Mereka itu ketika kita doakan menjadi lebih kuat, saudaraku. Dan doa orang benar sangat besar kuasanya. Yang sakit bisa sembuh. Yang mengalami persoalan, beban berat, apapun itu, mereka bisa dikuatkan. Dan mereka bisa menemukan jalan keluar kemenangan dan berkat-berkat Tuhan melalui doa-doa kita semuanya. Saling mendoakan ini adalah salah satu langkah untuk kita saling menjaga dan saling melindungi saudara-saudara kita dari kuasa kegelapan yang ingin merusak, ingin melemahkan, dan ingin menghancurkan kehidupan kita semuanya. Dengan saling mendoakan berarti kita itu membentengi, menghadirkan perlindungan Allah dari serangan-serangan kuasa kegelapan yang ingin merusak rumah tanggamu, yang ingin merusak anak cucumu, yang ingin merusak imanmu, yang ingin merusak ekonomimu. Dengan doa-doa itu menghadirkan perlindungan dari Tuhan, sehingga saudara-saudara kita tetap kuat, selamat, dan tidak jatuh ke dalam berbagai pencobaan. Saling mendoakan ini adalah kekuatan di dalam kita menghadapi sebuah pencobaan, saudara-saudaraku semuanya. Doa itu seperti benteng perlindungan kita. Doa itu adalah sumber kekuatan kita, saudaraku. Dengan saling mendoakan, maka kebersamaan ini bisa terwujud dengan baik. Dan selanjutnya, Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan,
bagaimana kita bisa mewujudkan untuk membangun sebuah kebersamaan, saudaraku. Kita akan membaca dalam Yohanes 13 ayat 34 sampai 35 yang berkata demikian. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Yang keempat, untuk kita bisa mencapai di dalam membangun sebuah kebersamaan adalah kita harus saling mengasihi satu dengan yang lain. Hanya akan menjadi hayalan, hanya akan menjadi impian kebersamaan itu jika kita tidak saling mengasihi. Kenapa demikian, saudaraku? Karena kasih itu tidak pernah mengorbankan siapapun. Kita tidak akan pernah mengorbankan siapapun. Ketika saudara mengasihi istri, maka saudara nggak akan pernah mengorbankan istrimu untuk alasan apapun. Ketika saudari mengasihi suamimu, saudara nggak akan pernah mengorbankan suamimu untuk kepentingan apapun. Ketika kita mengasihi Tuhan, kita nggak akan pernah mengorbankan Tuhan untuk alasan apapun, saudaraku. Dan ketika kita mengasihi sesama kita, kita nggak akan pernah mengorbankan siapapun untuk tujuan apapun. Karena kasih tidak pernah mengorbankan siapapun, tetapi justru mau berkorban kepada objek yang dikasihinya. Teladannya adalah Tuhan Yesus itu sendiri. Bagaimana Dia Allah yang menjadi manusia, mau mati di kayu salib. Kenapa kok Allah harus seperti itu? Karena manusia gagal menjalankan perintahnya Tuhan. Dimulai dari Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Alkitab menjelaskan upah dosa adalah maut, hukuman kekal di neraka selama-lamanya. Dan Alkitab menjelaskan semua orang telah jatuh ke dalam dosa. Upah dosa adalah hukuman kekal. Mungkin saudara bertanya, kenapa harus Yesus yang disalib? Apa tidak ada cara yang lain? Jawabannya tidak ada. Selain melalui penebusan Tuhan Yesus di atas kayu salib untuk menebus dosa saya dan saudara. Apa tidak ada pribadi yang lain? Tidak ada selain Yesus. Dia yang suci, yang kudus. Karena semua manusia telah jatuh ke dalam dosa. Hanya Dia yang layak menjadi penebus dosa umat manusia. Tidak ada cara dan tidak ada pribadi yang lain, saudaraku. Caranya bagaimana? Tetap percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupnya. Inilah yang dikerjakan. Kenapa? Karena begitu besar kasih Tuhan kepada dunia ini, sehingga Dia mengaruniakan Yesus Kristus untuk mati di atas kayu salib. Sehingga siapa yang percaya tidak binasa melainkan beroleh. Saudaraku, bahwa manusia tidak mungkin bisa menggapai surga dengan kekuatan dan dengan usaha dengan cara apapun. Maka dibutuhkan anugerah, pemberian dengan cuma-cuma, pemberian yang sebenarnya kita tidak layak menerima karena kita jatuh dalam dosa. Tetapi kemurahan Tuhan yang begitu luar biasa, dengan percaya kepadanya. Inilah yang dikerjakan Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan mengasihi saya dan saudara. Kasih itu tidak mempertahankan ego, saudara. Banyak orang omongannya kasih, sayang, ya. Tetapi dalam prakteknya, realitanya, egonya yang dimenangkan, saudaraku. Kasih itu tidak membangun kepentingan diri sendiri, tetapi mengutamakan kepentingan bersama. Dan melalui ayat yang kita baca bahwa saling mengasihi itu bukti bahwa kita mengenal Allah. Bukankah banyak orang yang berkata tentang Tuhan, tentang Allah? Bukankah banyak justru orang yang mengatasnamakan Tuhan atau mengatasnamakan Allah, justru saling membenci,
justru saling menyakiti, saudaraku. Allah itu kasih, nggak mungkin memerintahkan kita untuk membenci dan menyakiti yang lain. Pribadi yang penuh kasih itu akan mengajarkan kasih kepada umatnya. Dan inilah sebagai bukti bahwa kita mengenal Allah, yaitu kalau saya dan saudara juga mengasihi sesama. Kita nggak bisa berbicara tentang kasih sementara di rumah kita menyakiti pasangan kita. Kita nggak bisa berbicara tentang kasih, saudara, sementara di masyarakat kita sering menyakiti tetangga kita. Di tempat kerja kita menyakiti rekan-rekan kita. Mari kita mengenal Tuhan yang adalah kasih, yang tentunya juga mengajarkan tentang kasih. Dan ajaran Kristen jelas dan tegas, kasihilah sesama manusia. Apapun warna kulitnya, apapun pendidikannya, apapun sukunya, apapun agamanya. Ini harga mati, saudaraku. Jangan pernah membenci orang hanya karena beda warna kulit. Jangan pernah membenci orang hanya karena beda suku. Jangan pernah membenci orang hanya karena beda agama. Kalau memang saya dan saudara mengenal Tuhan, saudara akan mampu mengasihi sesama, karena Allah yang kita sembah adalah Allah yang penuh kasih, yang mengajarkan kasih, pribadinya adalah pribadi yang penuh kasih. Kesimpulannya bagi kita semua, saudaraku, dengan saling menghargai, saling membantu, dan saling mengasihi adalah wujud dari kebersamaan yang akan menghasilkan kebahagiaan bagi saya dan saudara, yang akan menghasilkan sukacita untuk saya dan saudara, yang akan menghadirkan kekuatan dan berkat yang melimpah-limpah dalam kehidupan saya dan saudara. Mari saudaraku, apalagi secara khusus kita sebentar lagi akan merayakan ibadah Natal. Tentunya banyak tugas, banyak dana, talenta, tenaga, waktu semua kita curahkan. Hati-hati, ini juga berpotensi menghadirkan perselisihan. Tetapi ketika kita menerapkan firman Tuhan hari ini, kebersamaan akan terwujud. Saya juga mengingatkan bagi kita semua, seluruh masyarakat, sebentar lagi kita juga akan memasuki Pilpres, ya, memilih calon legislatif, partai. Tentunya pilihan kita berbeda-beda, saudaraku. Tapi jangan sampai pilihan yang berbeda ini kita tidak saling menghargai satu dengan yang lain. Jangan sampai perbedaan ini rusak kebersamaan kita. Kita tentunya bebas untuk memilih partai apapun, bebas untuk memilih calon legislatif manapun, siapapun. Kita bebas memilih capres dan cawapres siapapun. Itu hak kita. Kewajiban kita adalah saling menghargai. Kewajiban kita adalah tetap menjaga persatuan dan membangun kebersamaan. Di Sragen ini mari kita wujudkan kerjasama yang apik di dalam membangun bumi Sukowati yang kita cintai ini. Tuhan memberkati kita semuanya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih, kami mengucap syukur ya Tuhan, biarlah firman-Mu boleh menjadi berkat bagi setiap kami anak-anak-Mu. Berkati setiap kami yang sedang menghadapi pergumulan, Engkau kuatkan, dan Tuhan menolong. Tuhan juga memberkati bangsa Indonesia yang kami cintai ini. Beralihnya musim, Tuhan menjaga, melindungi setiap kami semuanya, dilindungi dari berbagai bencana alam, dilindungi dari berbagai mara bahaya. Berkati pemerintahan bangsa kami, dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, seluruh jajarannya sampai ke tingkat RT RW sekalipun, agar mereka boleh memimpin negeri ini dengan penuh kebijaksanaan, adil, sekaligus tegas Tuhan, sehingga Indonesia boleh diberkati dengan keamanan, ketentraman, dan kemakmuran. Terlebih Kabupaten Sragen, kabupaten yang kami cintai, di mana kami berdomisili, berkati Ibu Bupati, Ibu Yuni Nuskawati ini, Tuhan memberkati. Hikmat, kebijaksanaan, dan kesehatan Tuhan melimpahkan untuk bisa memimpin Kabupaten Sragen ini dengan penuh keadilan, kebijaksanaan, dan nikmat yang bersumber dari Engkau. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Tak lupa kami juga berdoa untuk Radio Buana Asri. Berkati juga kru yang ada di dalamnya, untuk mereka bisa bekerja keras,
melalui Radio Buana Asri ini Tuhan, banyak orang-orang dikuatkan, banyak orang-orang dicerdaskan, mendapat informasi-informasi yang berkualitas dan bermutu dan benar Tuhan. Dan biarlah melalui Radio Buana Asri ini, nama Tuhan juga dipermuliakan. Terima kasih Bapa, dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Lembaga Penyiaran Publik Lokal, Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri, saluran informasi. Guyub Rukun, bangun Sukowati.